Bab 1200. Kekalahan yang banyak. Pada saat ini, sekelompok orang menjadi bersemangat, terutama yang nomor 5 dan 6, menggosok tangan mereka, seolah-olah ini bisa memberi mereka keberuntungan yang lebih baik. Saudaraku, itu yang kamu katakan. Saudara Zen mengambil sekantong keripik, menelan, dan berbalik dan melihat sekeliling. Tapi bagaimana kamu memainkan ini? Jika itu bermain domino, dia masih akan bisa memainkan. Dia tidak terlalu ahli dalam bermain di kasino ini, bagaimana dia bisa menang? Apakah itu tergantung pada takdir? Kamu akan melihatnya, ayo bermain sendiri. Grace Z terlalu malas untuk memperhatikan mereka dan membiarkan mereka hancur. Tapi dia dan Ryan menukar banyak chip secara langsung, dan beberapa pelayan tadi bermata merah. Saat mereka sadar, mereka langsung menelpon ke konsol lewat intercom. Malam ini ada ikan besar datang. Di kasino luar negeri, mereka belum pernah melihat orang seperti itu. Dia sangat kaya di Sunrise. Namun ketika pergi ke luar negeri, khawatir orang lain tidak akan tahu bahwa dia kaya, terutama ketika dia masuk ke kasino. Jika menang atau tidak, dia akan mengatakan bahwa bukan masalah. Sangat kaya. Itu uang yang besar. Grace Z dan Ryan berjalan ke meja judi dan bermain stud. Ketika beberapa orang melihat Grace Z datang dengan sekantong keripik, mereka sedikit terhibur, memancarkan temperamen orang kaya, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Si bandar tersenyum dan berkata, "Apakah kalian berdua ingin bergabung?" Grace Z mengangguk, mengambil segenggam keripik, dan melemparkannya ke atas meja. Dengan sikap yang mengesankan itu, dia tampak seperti pemilik uang yang baik. Salah satu dari mereka baru saja menyingkir dan Grace Z duduk. Bandar membagikan kartu, dan Big Hand mulai menawar. Saat itu giliran Grace Z, dia bahkan tidak melihatnya, dan langsung melempar chip lain. Ikut. Di antara orang-orang yang menyaksikan keseruan itu, beberapa orang telah mengerutkan kening, diam-diam mengatakan bahwa anak ini tidak bisa bermain sama sekali. Setiap kali giliran Grace Z untuk berbicara, dia selalu memiliki satu kata, ikut. Kemudian dia melempar sekumpulan chip tanpa melihat kartunya sendiri atau kartu orang lain, sepertinya uang itu tidak masalah sama sekali. Tak heran, Grace Z kalah. Dan hanya dalam 5 menit, dia kehilangan lebih dari $600.000, tetapi wajah Grace Z tidak sedih, masih tersenyum. Ryan, kamu juga memiliki kesempatan untuk melihat bagaimana keberuntunganmu. Ryan menggosok tangannya, bermain dengan cara yang sama seperti Grace Z. Satu putaran berlalu, dan itu lebih dari $500.000 menghilang. Melihat ini, beberapa pemain lain sedikit bersemangat. Mata mereka melihat ke arah Grace Z penuh dengan kasihan. Ini adalah orang bodoh dengan banyak uang. Tugen Lemen, kita masih punya banyak cara untuk bermain, kalian bisa mencoba semuanya. Melihat ini, Dealer tersenyum, tapi tidak ingin melewatkan tamu seperti itu. Sejauh menyangkut kasino, dia belum pernah bertemu tamu seperti itu sekali, ini semua berkah di tahun baru. Pemilik band segera memanggil seseorang untuk memandu Grace Z dan mereka mencoba berbagai permainan, dan bahkan berinisiatif untuk memberi mereka tip dan trik. Namun, Grace Z dan Ryan benar-benar tidak pandai berjudi, dalam waktu kurang dari 1 jam sekantong chip tidak ada satupun yang tersisa. Berapa banyak kekalahanmu? Grace Z bertanya. Ini lebih dari $20 juta, kata Ryan. Resepsi berdiri di samping, dengan senyum profesional, mengejek di dalam hatinya. Itu adalah idiot. Dia tidak tahu apa-apa dan berani masuk ke kasino. Tapi itu bagus karena mereka hanya bisa menghasilkan uang setelah membantai domba gemuk seperti itu. Kehabisan uang. Grace Z melambaikan tangannya dan berkata, "Saya membawa begitu banyak hari ini.
Dia melihat Juan Ander dan beberapa orang mendekat tanpa apa-apa. Jelas, semua orang telah kehilangan segalanya. Malam itu, dia kehilangan total lebih dari 50 juta dolar. Sudah larut, kembalilah ke tempat tidur, dan kita akan kembali besok ke sini. Grace Z tersenyum acuh tak acuh, dan segera pergi dengan yang lainnya. Dia baru saja pergi, seorang pria berdiri di panggung tinggi dengan senyuman di wajahnya. Orang-orang bodoh dan punya banyak uang, bukan? Dia mencibir. Jika dia akan datang besok, berikan padaku dan kuhabisi dia. Bab 1201. Generasi God of Gambler. Manajer, apa latar belakang orang ini? Terlihat sangat sombong. Dia tidak perlakukan uang sebagai uang. Pelayan yang baru saja menerima Grace Z tidak bisa menahan tawa. Saya tiba-tiba teringat beberapa orang yang pertama kali dari Sunrise. Bos batubara dari Northwest Territories. Saat itu, mereka berputar-putar dan membiarkan bos batubara kehilangan lebih dari 100 juta dolar AS sehari. Dia kehilangan begitu banyak, kehilangan semua properti keluarganis, dan seluruh keluarganya hampir roboh. Kali ini, ada uang besar lainnya. Mereka menyukai orang seperti ini yang tidak memperlakukan uang sebagai uang. Hubungi beberapa orang itu, atau seperti terakhir kali, buat permainan. Habiskan anak ini, dan bagi keuntungan 3 menjadi 7. Manajer kasino Vano tertawa dan berkata dengan emosi, "Jika setiap bulan, berapa banyak yang akan datang orang kaya seperti itu, bisnis dapat dilakukan dengan sangat baik. Di kasino, bermain adalah detak jantung, dan ada wajah. Semakin kaya orangnya, semakin ia peduli dengan wajahnya, dan ia dikelilingi oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan jika ia kalah, tidak mudah untuk mundur karena takut dikatakan tidak mampu kehilangan uang. Mereka bahkan telah mengatur orang untuk bersembunyi di antara para penonton, menambah nyala api dan mengipasi nyala api." Vano sudah terbiasa dengan latihan ini. Dia segera meminta seseorang untuk membuat pengaturan. Begitu Grace Z benar-benar datang besok, dia akan membunuh domba gemuk itu. Pada waktu bersamaan, Grace Z dan yang lainnya kembali ke hotel untuk beristirahat. Satu malam, kehilangan jutaan dolar, bahkan Juan Ander, yang pernah menjadi bos dan memiliki kekayaan ratusan juta, merasa suram. Ini terlalu mengasyikkan. "Saudaraku, apa yang harus aku lakukan dengan uang itu?" Saudara Zen tidak dapat menahannya. "Kita kehilangan terlalu banyak." Dia awalnya mengatakan bahwa ingin bermain dan mencoba keberuntungannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bermain dan kalah terus. Bahkan keberuntungan yang biasa saat melawan tuan tanah tidak berguna. Meskipun Grace Z mengatakan bahwa jika mereka menang itu milik mereka, dan akan dihitung sebagai milik Grace Z jika kalah, tetapi mereka masih merasa sangat malu dengan jumlah uang tersebut. "Jika kamu menang hari ini, itu akan membosankan." Grace Z tersenyum dan menepuk bahu Brother Zen. "Oke, ayo istirahat, dan akan baik-baik saja. Kita akan menang kembali besok." Saudara Zen masih ingin mengatakannya, bahwa dia berhutang dan menunggu sampai dia menabung dan membayarnya perlahan-lahan. Juan Ander sudah membawanya pergi. "Kakak punya pengaturannya sendiri," Juan Ander berkata dengan suara rendah. "Sejauh levelmu, bukankah kakak laki-laki itu tahu? Hari ini, dia sengaja membiarkanmu kalah. Di antara 10 permainan ada 9 penipuan terjadi di kasino. Ini harus disebut penipuan, yang lebih baik daripada siapa yang lebih pintar dan siapa yang metodenya lebih kuat. Ini menguji memori, analisis, keberanian, dan bahkan ambisi. Tentu saja,
dibutuhkan sedikit keberuntungan. Tetapi pastinya, jika Anda ingin menghasilkan banyak uang di kasino, itu pasti bermimpi. Oleh karena itu, orang yang memasuki kasino dapat mengatakan bahwa mereka memasang 10 taruhan dan 9 diantaranya kalah. Pada akhirnya, mereka kehilangan kekayaan dan kehilangan nyawa mereka. Terlalu banyak. Gray Z melihat dengan jelas bahwa dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang perjudian. Perjudian sebagai budaya, bahkan industri, itu lebih dia hina. Kapitalis menghisap darah manusia dan menjadi budaya dan sudah lumrah di kota ini. Gray Z duduk di sofa dan mengguncang minuman jus di tangannya. Boom, boom, boom. Ryan mengetuk pintu dan mendorong seseorang masuk. Ini orangnya. Setelah dia berkata, dia membuka pintu dan seorang pria tampan masuk mengenakan setelan hitam dan menyisir kepalanya. Mengenakan sepasang kacamata berbingkai hitam, terlihat sangat lembut. Tuan Z melihat Gray Z, pemuda itu dengan cepat berjalan dan membungkuk hormat. Saya akhirnya melihatmu. Master saya selalu memberitahu saya bahwa jika tidak ada Tuan Z, hidupnya sudah hilang. (1202) Domba gemuk ada di sini. Di mata pemuda itu, Gray Z bukan hanya penyelamat gurunya, tetapi juga penyumbangnya dan orang yang dia hormati. Jika bukan karena Gray Z, gurunya, generasi dewa judi, akan ditipu dan dibunuh di kasino. Dan dia, seorang anak laki-laki yang malang, sudah mati di jalan. Zaka Jin, lama tidak bertemu. Gray Z tertawa. Apakah gurumu baik-baik saja? Guru masih seperti itu, tidak yakin, dan merasa bahwa dia belum kalah. Zaka Jin tersenyum, sedikit malu. Saya tahu dia tidak kalah. Kali ini, saya juga ingin membantunya memenangkannya kembali. Gray Z mengangguk. Anda tahu semua hal saat itu, jadi saya tidak akan banyak bicara. Guru Anda jatuh ke titik di mana hari ini. Semua orang itulah yang menyakiti Anda. Sekarang Anda telah berhasil dalam studi Anda. Dan sekarang saatnya untuk menunjukkan kemampuan tangan Anda. Dia melihat-melihat pria tampan di depannya, sulit untuk membayangkan bahwa keterampilan berjudi orang ini akan lebih kuat daripada dewa judi tahun ini. Ya Tuan Z, saya mengerti. Ada senyum percaya diri di wajah Zaka Jin. Saya tidak akan mempermalukan guru, saya juga tidak akan mempermalukan Tuan Z. Oke, mari istirahat. Besok saya akan melihat Anda menghabisi mereka. Setelah Gray Z selesai berbicara, Ryan segera merangkul leher Zaka Jin dan ingin membawanya keluar sambil tersenyum. Wah, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun. Kamu tumbuh sudah seperti ini. Apakah anumu itu juga sudah dewasa? Saudara Ryan akan membawamu keluar untuk bermain nanti. Gray Z tidak sabar untuk menendang Ryan keluar. Dia tidak pernah begitu serius dan berperilaku. Anak-anak bisa dianggap buruk olehnya. Kamu harus mendidik diri sendiri. Malam semakin larut. Gray Z menelepon Dara Syam, dan jet lag tidak akan memengaruhi istirahat makan siang Dara Syam. Satu hari seperti 3 musim gugur, Gray Z tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wajah Dara Syam. Orang ini memiliki kekhawatiran, yang merupakan pendukung dan kelemahan yang kuat. Cepat, riset pasar Anda hampir selesai, dan saya telah mengintegrasikannya di sini. Dara Syam tersenyum. Saya telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Jangan terlalu lelah. Baiklah, tidak, Dara Syam bercanda berkata. Kamu memutar kameranya, biarkan aku melihat bagaimana dekorasi di rumahmu. Gray Z tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit lucu.
Masih ingin melihat dekorasinya. Bagaimana dengan dekorasi hotel? Dia dengan sengaja tidak berbalik. Tidak boleh biarkan kamu melihat apa yang seharusnya tidak kamu lihat, itu tidak bagus. Dara Syam benar-benar menutup mulutnya dan tersenyum. Tidak, saya akan mengawasi untuk berjaga-jaga. Apakah kamu menyembunyikan gadis? Jangan menyesal. Grace Z membalikkan telepon. Kamera menghadap ke kasur, dan berdiri terbalik di atas Rian, yang sedang menelungkup dengan tangannya dan kaki ditekuk seperti katak. Dara Syam benar-benar kaget, dan langsung tertawa keras. Kakak, bagaimana aku menjadi seorang pria? Citra saya dirusak oleh Anda. Rian berteriak seperti wanita, berbalik dan bangun dengan cepat, lalu menyapa Dara Syam dengan ponsel Grace Z dan segera lari sambil tertawa. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu untuk istirahat. Selamat malam, suamiku. Dara Syam benar-benar tidak bisa menahannya. Sebelum dia berhenti tertawa, dia telepon menutup. Grace Z menyingkirkan telepon dan menatap Rian, yang menjulurkan kepalanya keluar dari ruangan dengan wajah sedih dan suram. Citra seperti apa yang kamu inginkan? Apakah kamu masih memiliki Citra? Kakak berkata tidak, itu tidak ada. Rian tak berdaya menundukkan kepalanya. Aku mengakuinya. Kakak, sekarang aku mau tidur. Melihat Grace Z mengangguk, Rian berkata, kakak keluar dan lihat, aku akan membayarnya kembali lebih cepat atau lambat. Bang, dia tidak selesai berbicara, jadi dia menutup pintu dengan cepat. Jangan sampai dia akan dipukul di wajah tampannya oleh sandal Grace Z. Tidak ada kata untuk satu malam. Di pagi hari, Grace Z hanya membawa Zaka Jin dan Rian ke kasino lagi. Ketika pelayan di depan pintu melihat Grace Z, dia tiba-tiba tersenyum, mengambil walkie-talkie, dan berkata sambil tersenyum, "Manajer, domba gemuk itu ada di sini."